Halo, saya Firman dari Gadget Trend. Kali ini saya mau membahas tentang Galaxy Buds Pro dari Samsung. Mungkin ada yang masih ingat Galaxy Buds itu baru dirilis 2 tahun yang lalu, generasi pertamanya. Dan dalam kurun waktu 2 tahun ini, Samsung udah berhasil ngerilis 4 generasi. Dan yang terbaru adalah Galaxy Buds Pro ini. Warna Galaxy Buds Pro yang saya gunakan ini yang Phantom Violet. Ini bisa dilihat di seluruh bagian casing. Dan di beberapa bagian Galaxy Buds-nya ini warna ungu mate gitu. Dan khusus di bagian luar earbudnya ini agak metalik keunguan. Jadi pas kita gunakan di telinga tuh agak mencolok, soalnya reflektif sekali ini. Casing Galaxy Buds Pro ini bentuknya kotak dengan sudut melengkung. Dan ini di dalamnya ada tempat buat naruh Galaxy Buds-nya, plus sekaligus untuk charging. Dan ini ada lampu buat indikator chargingnya udah penuh apa belum di earbuds-nya. Dan di bagian ini ada lampu indikator charging untuk casingnya. Dan ini ukurannya mungil dan nggak berat, jadi enak buat dibawa kemana-mana. Dan ini enak banget buat masuk ke kantong saya, jadi kalau saya mau pakai tinggal keluarin dari kantong celana aja. Di dalam box penjualan Galaxy Buds Pro nggak banyak macam-macam sebetulnya. Ini kita lihat di sini ada kabel USB-C. Ini buat ngecolok ke ini bagian charger casingnya. Ini nggak ada kepala charger, jadi buat teman-teman yang beli Galaxy S21 terutama itu perlu membeli kepala charger terpisah. Dan di sini juga diberikan ini tip silikon tambahan dengan beberapa ukuran. Ini. Dan di luarnya juga sebetulnya ada ini juga. Di dalam sini ada buku panduannya. Udah, itu aja. Di Galaxy Buds Pro ini di bagian ujungnya ada silikon tipnya. Ini berfungsi biar nggak gampang jatuh dari telinga kita. Dan selain itu juga untuk isolasi suara. Dan untuk saya yang kulitnya gampang berminyak, ini membantu sekali. Kenapa? Karena pengalaman saya menggunakan TWS seperti ini yang tidak ada silikon tipnya itu gampang jatuh. Soalnya ya licin telinganya. Nah kalau pakai ini nggak, selama saya menggunakan sih belum pernah saya merasa ini tiba-tiba jatuh sendiri, belum. Untuk koneksiin Galaxy Buds Pro ini ke handphone tuh mudah tuhnya, apalagi jika handphone yang digunakan tuh handphone Samsung. Soalnya di handphone Samsung kemungkinan besar udah terinstall Galaxy Wearable. Nanti pas sudah connect Bluetooth, biasanya tinggal otomatis dia bakal setup dan nanti install aplikasi tambahan untuk Galaxy Buds Pro-nya. Buat handphone Android lain mungkin perlu install Galaxy Wearable terpisah dan nanti tinggal ikutin instruksinya aja. Buat pengguna iPhone ini juga bisa digunakan. Masalahnya satu, di iPhone ini saat ini belum ada aplikasi pendukungnya. Jadi nggak bisa menggunakan fitur-fitur tambahan dan penyetaan lebih dalam untuk Galaxy Buds Pro-nya. Tapi sih melihat Galaxy Buds generasi sebelumnya, Galaxy Buds Plus dan Galaxy Buds Live itu di iPhone ada aplikasinya. Mungkin tinggal tunggu waktu aja Samsung buat ngeliris aplikasi pendukung di iPhone. Jadi tunggu aja untuk teman-teman di iPhone. Tapi yang pasti untuk sekarang bisa digunakan, cuma ya itu aja, fiturnya nggak bisa digunakan mendalam. Kualitas keluaran speaker Galaxy Buds Pro oke. Saya coba menggunakan berbagai jenis musik, mulai dari kayak musik yang vokalnya kenceng sampai bass gitu. Itu detail-detail musik bisa terdengar dengan jelas. Dan sepengalaman saya menggunakan Galaxy Buds Plus dibandingkan dengan ini, jauh lebih enak Galaxy Buds Pro. Hasil rekaman suara juga nggak kalah baik. Ini berkat adanya 3 mikrofon di dalam sini. Ada 3 mikrofon dan ada voice pickup unit dan teknologi windshield. Nah, teknologi windshield ini berfungsi biar kalau dipakai pas lagi tempat berangin, misalnya pas lagi naik motor, itu rekaman suara tetap lebih jelas didengar. Selama menggunakan Galaxy Buds Pro, saya belum pernah merasakan ada gangguan koneksi. Bahkan saya pernah menggunakan Galaxy Buds Pro ini sambil handphone saya letakkan di lantai yang berbeda. Itu masih koneksinya masih tetap oke. Salah satu keunggulan Galaxy Buds Pro itu fitur-fitur audionya melimpah. Yang paling saya sering gunakan tuh fitur ANC atau Active Noise Cancelling. Jadi dengan fitur ANC ini bisa meredam suara sekitar. Jadi kita bisa lebih syahdu mendengar musiknya. Ini pernah saya coba pas saya lagi naik kereta. Jadi suara dengungan mesin kereta sama gesekan rel kereta dengan roda itu cukup teredam dengan baik. Cuma beberapa suara, terutama suara yang keras seperti suara speaker kereta itu masih terdengar. Jadi ya intinya ANC ini nggak bisa meredam semua suara di Galaxy Buds Pro. Kasarnya mungkin bisa dibilang 50-50 lah gitu. Tapi ya masih cukup membantu biar kita bisa menikmati musik dengan lebih tenang. Fitur menarik lainnya dari Galaxy Buds Pro adalah ambient mode. Jadi dengan fitur ini kita tetap bisa mendengar suara di sekitar. Ini bermanfaat untuk kasus-kasus tertentu, misalnya pas lagi di rumah kita pengen tetap bisa mendengar suara orang di rumah, atau pas kita lagi jalan kaki tetap bisa mendengar suara-suara orang sekitar gitu. Takutnya misalnya ada jambret atau ada yang ngomong gitu. Lebih menariknya lagi, ini fitur ambient mode-nya bisa diaktifkan secara otomatis.
Jadi pas Galaxy Buds Pro-nya mendengar kita berbicara, otomatis ambient mode-nya aktif. Ini bermaksud misalnya kita lagi ketemu temen gitu di jalan, ya, si Galaxy Buds Pro-nya dengar suara kita, otomatis diaktifkan dan kita bisa ngobrol dengan jelas dengan lawan bicara gitu. Bagian luar Galaxy Buds Pro ini bisa disentuh, jadi bisa mendeteksi 1 sentuhan, 2 sentuhan, atau sentuh lalu tahan. Setiap sentuhan ini memberikan aksi berbeda, jadi misalnya bisa untuk play atau stop music, atau bisa juga untuk mengganti musik di track selanjutnya, dan bisa diubah juga sebenarnya mau ngapain. Cuma yang masalah bisa diubah itu cuma bagian sentuh lalu tahan, jadi misalnya untuk menaikkan atau menurunkan volume, atau bahkan mengaktifkan Bixby. Fitur yang baru di Galaxy Buds Pro adalah 360 audio. Jadi dengan fitur ini tuh suaranya bisa lebih menggelegar seperti di bioskop. Ini sangat terasa kalau misalnya kita sedang mendengarkan film action. Mungkin kalau ada yang masih ingat di bioskop, ya maklum lagi di pandemi gini, mungkin ada yang udah lama nggak ke bioskop. Jadi pas kita lagi nonton bioskop tuh suka ada suara dari berbagai sisi pas lagi adegan jedar-jedar gitu. Nah ini bisa dimiripkan di Galaxy Buds Pro. Jadi ada fiturnya melalui 360 audio. Jeleknya fitur ini hanya berfungsi untuk handphone Samsung yang sudah menggunakan One UI versi 3.1. Untuk baterainya Galaxy Buds Pro standar sih, bisa tahan sekitar 4 jam 51 menit untuk penggunaan non-stop dari baterai 100% ke 10%. Ya ini nggak selama Galaxy Buds Plus sih. Pengalaman saya Galaxy Buds Pro sih bisa sampai 11 jam sampai kuping saya panas. Tapi ini ya cukup lah. Di dalam casing Galaxy Buds Pro ini sudah ada baterainya. Jadi kalau earbudnya sudah mau habis, baterainya tinggal masukin ke dalam casingnya aja dan secara otomatis bakal dicas. Pengalaman saya sih butuh waktu sekitar 1 jam untuk mengisi baterai earbud dari 10% ke 100%. Dan bisa untuk beberapa kali isi dari case-nya. Jadi nggak perlu repot-repot cari kabel. Dan untuk mengecas casingnya ini bisa lewat kabel atau melalui cara nirkabel di bagian bawah ini. Dan buat yang punya handphone Galaxy S atau Galaxy Note 3 terbaru tuh bisa reverse wireless charging dari handphone ke casingnya. Jadi benar-benar nggak perlu kabel lagi nanti. Secara keseluruhan Galaxy Buds Pro ini oke banget. Speakernya oke, mikrofonnya oke, fitur-fiturnya pun melimpah. Masalahnya cuma satu, ini harganya agak mahal, 3 juta rupiah pas rilis. Jadi ya udah seharga HP-HP kelas mid-end. Buat beberapa orang mungkin ngapain beli earbud, mendingan beli handphone kalau gitu. Cuma untungnya sekarang harganya tuh udah turun di toko-toko online. Saya lihat itu udah sekitar 2 jutaan, dan bahkan saya pernah lihat ada 1,9 juta. Ini mungkin pas kemarin gara-gara launching S21 itu, Galaxy S21 ada banding Galaxy Buds Pro, terus banyak orang jual-jualin Galaxy Buds, jadi harganya turun di toko online gitu. Jadi kalau punya budget, saya sih menyarankan ini Galaxy Buds Pro. Oke, terima kasih sudah menonton review Galaxy Buds Pro di Gigi Trend. Sampai ketemu lagi di lain waktu.